yang disampaikan oleh Bu Rosina ya. Apa sih yang ingin kita harapkan kepada pemerintahan baru? Bagi kami adalah pemerintahan baru bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan sumbatan-sumbatan dalam pelayanan di sektor tata kelola anggaran dan pelayanan di sektor air minum dan sanitasi. Kita bicara pesisir di sini bukan pesisir yang kita bayangkan seperti PIK ya, atau di Bali di pesisir Pantai Sanur atau Kuta, tapi pesisir yang dihuni oleh kelompok masyarakat dengan berpendapatan menengah ke bawah, dan itu identik dengan kekumuhan. Itu mungkin kita harus mengerti konteksnya, itu yang kita perjuangkan. Sumbatan yang pertama adalah terkait dengan bagaimana putusan untuk membangun kawasan pesisir ini diambil, mulai dari tingkat paling bawah di desa tadi. Perwakilan Kementerian Desa menyinggung banyak hal tentang musyawarah desa ya, sampai di tingkat nasional. Perempuan, mungkin Bu Ibu setuju di sini, adalah yang paling mengerti tentang dapur, betul nggak Bu? Tentang air, tentang sanitasi itu perempuan yang paling ngerti. Benar ya? Yang beli galon itu saya rasa banyak kan perempuan, laki-laki tinggal ngangkutnya aja. Nah, saya soalnya begitu juga. Ibu-ibu. Tapi siapa yang menentukan rapat di desa, rapat di kabupaten, rapat di provinsi atau di kementerian? Mayoritas perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Maka perspektif yang digunakan untuk membangun kawasan pesisir mayoritas adalah menggunakan cara pandang laki-laki. Perempuan kalau di musyawarah banyaknya jadi tukang jaga konsumsi, gitu ya, sapu-sapu, rata-rata begitu kan. Nah itu yang harus dirubah. Sumbatan pertama adalah coba kita dengarkan suara perempuan, karena isu air bersih dan isu sanitasi ini adalah isu yang paling dekat dengan perempuan. Itu yang harus dirubah pendekatannya. Musrembang atau musdes itu ya, kalau ngomong air bersih dan sanitasi perempuan lah harusnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal bagaimana itu direncanakan. Tadi Ibu dari Kementerian PU kalau nggak salah ya, bicara ini harusnya dilakukan secara integratif, melibatkan banyak kementerian, lintas pusat, daerah, dan desa. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Masing-masing punya ego sektor, punya beban, mungkinnya saya ambil kata positifnya beban, karena pasti ada mandat. Tapi jarang sekali yang dilakukan dengan upaya yang integratif dan kolaboratif antar sektor. Karena isu pesisir itu sangat kompleks, berbeda dengan isu di daratan. Daratan nggak mungkin kena lockdown, nggak mungkin air tiba-tiba datang sewaktu-waktu tanpa kita sadari, itu kan nggak mungkin di darat terjadi. Ada isu penghidupan juga di situ, jadi harus multi sektor. Dan oleh karenanya bisa tidak pemerintahan yang baru ini mendorong pendekatan multisektor yang efektif, khususnya di kawasan pesisir, termasuk menjadikan pesisir sebagai kawasan prioritas. Karena kawasan pesisir kita banyak, desa pesisir kita ini puluhan ribu jumlahnya. Indonesia kan negara kepulauan, desa pesisirnya terbanyak. Dan mayoritas desa pesisir yang terkena dampak perubahan iklim itu ada di Indonesia. Filipina dan Indonesia itu dua terbesar kawasan pesisir yang paling menderita karena dampak perubahan iklim. Ini harus disadari. Maka pendekatan integratif jadi penting. Apa efeknya? Kembali ke soal anggaran. Anggarannya kecil tadi disampaikan oleh Pak Ervin, 0,1%, kurang malah. Kurang dari 1% malah. 0,6%. Itu juga belanjanya rendah, di bawah 90%. Sudah alokasinya kecil, dibelanjakannya juga tidak optimal. Nah, kita mendesak beraninya pemerintahan yang baru menegaskan bahwa kawasan pesisir adalah lokus utama yang diprioritaskan untuk pembangunan ke depan, 5 atau mungkin 10 tahun ke depan. Isu air bersih dan sanitasi ini adalah isu prioritas nasional dan kayaknya sudah. Tinggal kita tunggu aja nanti di RPJMN ya akan ada di mana. Dan kita akan melihat bagaimana itu diimplementasikan, diwujudkan, apakah anggarannya kemudian meningkat, terus dibelanjakannya dengan optimal, dan seterusnya. Yang terakhir, itu soal pengawasan. Nggak ada artinya kalau anggaran besar, implementasi bagus, tapi pengawasan rendah. Termasuk di dalamnya data. Jadi tetap harus ada peran yang optimum dari para lembaga pengawas pemerintah, ada BPK, ada Ombudsman,
Mungkin kalau di daerah ada inspektorat ya, itu secara optimum bisa melakukan upaya-upaya pengawasan yang efektif dan bekerja dengan masyarakat secara langsung. Kami sering menemukan di lapangannya misalnya proyek-proyek besar itu tiba-tiba, ini tadi contoh di Lombok Timur, sebelumnya ada proyek GIZ sama juga ratusan miliar dibangun, belum sempat dioperasikan tapi karena sudah di apa ini istilahnya dilubangi gitu, ada 300 titik oleh orang setempat yang lahannya teraliri oleh pipa itu. Kan mubazir ya kalau itu sampai terjadi. Maka masyarakat juga penting dilakukan dalam upaya-upaya pengawasan supaya apa yang dibangun oleh pemerintah itu bisa terasa manfaatnya, khususnya oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya membangun infrastruktur yang baru, tapi juga pemeliharaannya. Kita sering mendengar MCK sebagai dengan istilah monumen cipta karya, gitu. Kan banyak ya. Kalau di daerah itu banyak tuh MCK toilet umum yang hanya jadi monumen, nggak dipakai. Setelah dibangun, dibersihkan, diresmikan, udah nggak dipakai lagi. Makanya banyak warga yang menyebut MCK itu jadi monumen cipta karya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, apa kuncinya tadi? Pengawasan yang melibatkan masyarakat. Nah, sekali lagi seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kita ingin agar pemerintahan yang baru sekarang itu bisa memprioritaskan penyelesaian terhadap berbagai sumbatan dan masalah di kawasan pesisir, khususnya masalah yang dihadapi oleh perempuan terkait dengan isu air minum dan sanitasi. Terima kasih. Assalamualaikum.